Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan bukan sedikit hari-hari ini banyak orang alami masa-masa yang sukar itu. Banyak orang alami masa-masa yang sulit itu. Dan keadaan ini nyata ada di depan mata kita. Dan apapun yang terjadi di hari-hari ini, firman Tuhan berkata, kita berjalan dengan iman, bukan berjalan karena melihat. Dan kita hidup karena percaya. Dan yang membuat orang benar itu bertahan dalam situasi dan keadaan apapun, yaitu karena imannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melihat ada satu kisah dari seorang nabi, ada dalam keadaan yang tidak ada harapan. Terlebih dahulu kita minta tuntunan Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini kembali lagi hamba-Mu sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab oleh tuntunan-Mu, oleh penyertaan-Mu yang sempurna, hamba-Mu saat ini ada sebagaimana ada di hari ini. Dan sebelum kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang sempat mengikuti channel YouTube ini, supaya saat kami belajar bersama-sama firman Tuhan ini, Roh Kuduslah yang akan membuka rahasia firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dapat mengerti dan memahami perkataan-Mu, isi hati-Mu. Pakai kami semua dan berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama kisah dari seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Ada dalam keadaan yang tidak ada sama sekali harapan. Kita akan baca dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk ini Alkitab tulis saat itu ia mengalami masalah yang sangat berat. Dan ia pun menguraikan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Yaitu firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang baru kita baca, kalau kita lihat ayat ini dalam konteks masa lalu, artinya bahwa kehidupan daripada Habakuk pada masa-masa itu begitu berat. Akan tetapi Nabi Habakuk tidak terfokus pada keadaan, tapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, Nabi Habakuk dalam situasi masa-masa yang begitu berat, masa-masa yang sukar, yang tidak ada alasan untuk mengucap syukur, tapi dia bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa Nabi Habakuk bisa berkata demikian? Karena Allahku, Tuhanku, itulah kekuatanku. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita alami masa-masa yang sukar? Jika kita alami masa-masa yang sulit itu? Dan jawabannya, terus melangkah maju sambil mengucap syukur di dalam Tuhan. Artinya begini, walaupun keadaan kita berat, ada di dalam lembah kekelaman, tapi ingat, lembah kekelaman itu bukan untuk didiami. Sebab Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi penulis kitab Mazmur ini tulis bukan ia diam dalam lembah kekelaman itu. Sebab pada kenyataannya banyak orang saat ada di tengah masa-masa yang sukar, saat ada dalam keadaan yang sulit, dia justru hanyut dalam keadaan itu. Justru tinggal dalam keadaan yang sulit itu. Ingat, Tuhan tidak mau saat kita ada dalam masa-masa yang sulit, kita menyerah pada keadaan atau hanyut di dalam keadaan. Tapi Tuhan suka kepada orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita akan baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Lalu kalau kita akan membaca pada ayatnya yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kalau kita hubungkan pada Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Puji Tuhan, jadi saat kita alami masa-masa yang sukar, saat kita alami masa-masa yang sulit, maka firman Tuhan tekankan dan ingatkan buat kita terus melangkah maju sambil mengucap syukur di dalam Tuhan. Sebab orang yang terus melangkah maju tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Puji Tuhan, maju terus dan terus melangkah maju. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.